Siapa sangka, ada yang banjir kursi dalam kabinet Prabowo, tapi ada juga yang cuma dapat cemoohan dari publik. Kok bisa begitu? Mari kita bahas lebih dalam. Kita mulai dari Partai Golkar di kabinet baru Prabowo ini. Golkar seakan panen kursi. Bayangin aja mereka dapat 8 kursi menteri, satu diantaranya menteri koordinator, 7 menteri teknis, dan bahkan 3 wakil menteri. Nggak cukup sampai di situ, ada juga Luhut Binsar Panjaitan di posisi Kepala Dewan Ekonomi Nasional dan Aceh Hasan sebagai Gubernur Lemhanas. Partai Golkar bisa dibilang merajai kabinet ini. Jadi Partai Golkar jelas mendulang kemenangan di sini. Tapi kenapa mungkin ini sebagai political payback atau politik balas budi atas dukungan Golkar yang berhasil mendorong Prabowo jadi presiden. Sekarang kita beralih ke PKS. Apa kabar PKS? Ya ternyata PKS cuma dapat 1 kursi. Dan itu pun diisi oleh seorang profesional, bukan kader partai. Yang menarik, PKS punya 53 kursi di DPR, tapi malah dapat kursi kementerian yang sama dengan PSI, partai non-parlemen, yang justru punya 1 menteri dan 2 wakil menteri. Jadi gimana nih? Publik jadi rame, ada yang nyindir PKS, bilangnya mereka jadi partai penggembira aja di dalam kabinet ini. Apa ini bukti bahwa PKS nggak haus kekuasaan, atau malah sebaliknya? Pernah bilang kekuasaan itu indah, tapi kenyataannya kok hanya 1 pos kementerian yang diisi, bukan kader. Ada yang menarik lagi soal deal politik di balik semua ini. Disebut-sebut tambahan kursi untuk DPR ini ada kaitannya dengan kesepakatan antar partai. Tukar guling posisi di MPR, jadi ketua MPR jatuh ke Gerindra. Meski Golkar punya kursi lebih banyak dari Gerindra, apa mungkin ini bagian dari balas budi buat Golkar? Golkar yang punya kursi DPR terbanyak kedua setelah PDIP sebenarnya punya peluang besar untuk ketua MPR. Tapi demi kesepakatan ini mereka justru diservis dengan berbagai posisi di kabinet. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ini politik balas budi atau bukti kekuatan Golkar yang tak terbantahkan? Dan buat PKS, apakah ini tantangan atau kesempatan buat buktiin mereka memang gak haus kekuasaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan pembahasan politik yang seru dan terkini. Sampai jumpa di episode berikutnya.